fokus group discussion dengan tema sejarah desa Badian, Kecamatan Bangsal-Sari, Kabupaten Jember. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, jadi kegiatan fokus group discussion ini merupakan kegiatan di mana kami, para teman-teman mahasiswa, kemudian para dosen menerlibatkan untuk mendiskusikan terkait sejarah Desa Badian dari masa klasik, masa kolonial hingga pasca kolonial. Harapannya dari hasil forum group discussion ini dapat dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember menyambut baik kegiatan forum group discussion yang diselenggarakan oleh komunitas Murtosio dengan komunitas Kulit Pohon sebagai pendukung kegiatan ini. Menurut saya, Desa Badian memiliki sejarah panjang yang perlu kita gali dan dokumentasikan sebagai warisan budaya yang berharga. Sejarah akan fondasi bagi identitas dan kebanggaan masyarakat itu. Melalui diskusi ini, saya berharap kita dapat menggali informasi tentang asal-usul, perkembangan, serta peran Desa Badian dalam perjalanan sejarah Kabupaten Jember. Dengan adanya dokumentasi sejarah yang akurat, kita dapat menggunakannya sebagai bahan edukasi bagi generasi muda, sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berbasis sejarah dan budaya di wilayah ini. Saya mengajak seluruh peserta untuk berdiskusi secara aktif, berbagi pengetahuan, serta memberikan masukan yang berharga demi keberhasilan kegiatan ini. Semoga hasil FGD ini dapat menjadi langkah awal dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan sejarah Desa Badian secara lebih luas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya acara ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan berikan manfaat bagi kita semua. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, terutama kepada teman-teman dari Universitas Jember, karena di Jember itu ada 200 sekian desa, jadi tidak mudah untuk menentukan kegiatan dan memilih itu. Maka kami selaku Kepala Desa Badian, terima kasih banyak karena telah mempercayakan desa kami untuk diteliti, dibahas terkait dengan sejarah desa. Insya Allah di Jember pembahasan sejarah khusus kayak gini hampir tiap desa belum pernah melaksanakan. Ini kegiatan adik-adik ini yang pertama kali membahas tentang sejarah desa. Saya sangat mensupport dan berterima kasih kepada teman-teman dari Akademisi Universitas Islam Negeri Jember. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar dan hasilnya sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin itu sekedar sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada mahasiswa beserta para dosen yang telah meneliti sejarah Badian. Dari awal disampaikan, ini adalah penelitian
karena tadi sudah saya tanyakan metodologinya jelas. Nanti bisa desa diberikan juga bukunya, bisa dimanfaatkan juga oleh desa. Ini satu-satunya desa Kabupaten Jember yang diteliti sejarahnya. Dari klasik tadi menyampaikan banyak Markus, dari klasik ya sampai sekarang diteliti bisa. Kami dari Dinas Pariwisata sangat mendukung kegiatan FGD pada pagi hari ini. Seperti disampaikan Bapak Kades tadi, memang tidak semua desa melakukan kegiatan FGD untuk menggali potensi dari desa masing-masing. Ini bagian yang mengawali dan bagian yang menguatkan nantinya. Pada kesempatan yang sangat terhormat ini, mewakili rekan-rekan dari UI, yang pertama kali patut kami sampaikan adalah ucapan terima kasih terutama kepada pemerintah Kecamatan Bangsal Sari dan spesial untuk pemerintah Desa Badian yang telah memberikan ruang yang sangat luas kepada kami untuk tidak hanya melakukan penelitian tetapi juga pengabdian yang semuanya itu merupakan bentuk dari keberadaan kami semuanya sebagai sivitas akademika yang memiliki tridharma perguruan tinggi, diantaranya berupa penelitian dan pengabdian itu. Hal yang lain yang ingin kami sampaikan mewakili rekan-rekan dari Winhas bahwa penelitian yang kali ini dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu adalah penelitian murni, dan ini semuanya merupakan ladang yang sangat terhormat baik pada sisi akademik maupun pada sisi kemasyarakatan. Kemudian support dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bapak Hanafi, Mas Bapak pemasukan, dan juga dari instansi lain yang selalu membersamai kami di dalam gerakan-gerakan ini. Mudah-mudahan semuanya dirahmati di berkat Allah dan bisa manfaat maslahat bagi semuanya. Makanya di belakang desa tadi yang ditinjau jika kita membahasnya masa dulu itu lebih asik jika kita ambil nama dari masa megajitik. Kemudian untuk masalah pengantar itu kita bisa lebih jelasnya disampaikan di dalam ruang lingkupnya. Penjelasan ruang lingkup masalah megajitik itu dimulai dari kapan? Apakah dari zaman purba atau prasejarah sampai zaman neolitik? Karena alat kaitannya dengan gambaran umum sebagai pengantar di masa sebagai megajitik itu.
yang paling penting yakni tentang pemetaan data dan penelitian sumber sejarah atau pencarian sumber histori. Nah, kemudian data yang sudah didapat itu dipetakan satu sama lain. Lalu kemudian terkait penulisan di sini itu periodik atau tematik, semisal periodik satu sama lain atau bab satu dengan lainnya itu harus sama, harus selaras. Misalnya model kepenulisan periodik Badian masa kolonial atau Badian tahun 1800 sampai 1900. Jadi di tahun-tahun itu ada peristiwa apa aja yang terjadi atau apa aja yang termuat di runtut tahun tersebut. Atau bisa menggunakan model penulisan tematik, artinya pada masa kolonial di Badian itu terjadi apa aja atau ada apa aja, misalnya ada perkebunan bidodare, kemudian ada beberapa runtutan peristiwa, mungkin yang kita cantumkan ada peristiwa wabah kolera misalnya, kemudian kependudukan di Badian pada masa kolonial itu. Nah, lalu kemudian terkait pengembangan hasil atau pengembangan data temuan itu yang masih kurang dan perlu kita revisi hasil draftnya. Lalu ranah interpretasi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait hasil diskusi kelompok Badian masa kolonial. Sekian, terima kasih. Pada bagian ini cukup banyak sekali saran dan masukan yang cukup membangun untuk kita. Jadi yang pertama yakni mulai dari untuk Orde Lama sendiri terkait jalur peperangan ya yang ada di Badian. Data yang telah ditemukan itu bahwa daerah Desa Badian sendiri pernah dijadikan sebagai arena perang. Untuk saran dan masukan mengenai pasca masa Orde Lama, yakni lebih diperincikan lagi mengenai kondisi pada saat itu dan juga untuk kondisi masyarakatnya lebih diperjelas lagi. Nah, untuk yang Orde Baru juga mendapat masukan dan juga saran. Jadi mungkin bisa dibedakan ya untuk masa G30 PKI dan juga masa Orde Baru, di mana kedua hal tersebut cukup tidak cukup memiliki. Jadi untuk peristiwa G30 PKI mungkin bisa dibedakan dengan masa Orde Baru ya, karena untuk